Pagi itu dimulai seperti 1000 pagi lainnya, dengan aroma kopi tubruk kesukaan Aditama yang menguar dari dapur, beradu lembut dengan wangi nasi goreng yang sengaja Saraswati masak dengan bumbu yang sedikit lebih manis, persis seperti yang suaminya suka. Ia bergerak di dapurnya yang luas dan terang, dapur yang ia rancang sendiri, dengan keanggunan yang lahir dari kebiasaan. Setiap sudut adalah cerminan dirinya. Dari pilihan marmer putih di meja hingga pot-pot herbal di dekat jendela yang menghadap taman belakang. Hidupnya, seperti dapurnya, tertata rapi, fungsional, dan indah dipandang. "Bunda, telurnya Danu mau setengah matang ya?" Suara putranya, Danu, memecah keheningan. Anak laki-laki berusia 15 tahun itu sudah duduk di meja makan, seragam sekolahnya rapi, rambutnya masih sedikit basah. Saraswati tersenyum, membalikkan badan dari wajan. "Tentu, sayang." Seperti biasa, ia mengambil sebutir telur dari keranjang dan dengan sekali ketukan, memecahkannya di atas wajan panas. Desis minyak dan telur yang bertemu adalah musik latarnya setiap pagi. Tak lama, Cahya, putri bungsunya yang berusia 13 tahun, ikut bergabung. Ia duduk di sebelah kakaknya sambil menyenandungkan lagu yang sedang populer. Rambutnya yang panjang dikuncir kuda. Poninya membingkai wajahnya yang ceria. "Pagi, Bunda," sapanya, mengambil segelas susu yang sudah disiapkan Saraswati. "Pagi, cantik," balas Saraswati. Ia meletakkan sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi di hadapan Danu, lalu mulai menyiapkan piring untuk Cahya. Aditama turun beberapa saat kemudian. Sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Ia berjalan ke arah Saraswati, mengecup keningnya lembut. Sebuah ritual pagi yang tak pernah terlewat selama 17 tahun pernikahan mereka. Wanginya sampai ke atas, "Ras," katanya dengan suara beratnya yang selalu berhasil menenangkan Saraswati. "Spesial untuk suami terbaik," jawab Saraswati, menepuk pelan lengan Aditama. Mereka sarapan bersama, diiringi obrolan ringan tentang sekolah anak-anak dan rencana akhir pekan. Aditama menceritakan proyek baru di kantornya, dan Saraswati mendengarkan dengan saksama sambil sesekali menimpali. Inilah dunianya. Sebuah dunia sempurna yang ia bangun bata demi bata, sama seperti gedung-gedung yang ia rancang sebagai seorang arsitek. Firma arsitektur yang ia dirikan bersama dua temannya kini menjadi salah satu yang paling disegani di kota. Ia mencintai pekerjaannya, tetapi keluarganya adalah fondasinya, pusat dari alam semestanya. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia, karir yang cemerlang dan keluarga yang menjadi sumber kebahagiaan abadinya. Setelah Aditama dan anak-anak berangkat, Saraswati menghabiskan waktu sejenak di tamannya, menyeruput sisa kopinya. Ia memandangi rumah 2 lantai itu, mahakarya pertamanya setelah lulus kuliah. Setiap detailnya ia pikirkan, setiap ruang ia desain dengan cinta. Rumah itu bukan sekadar bangunan, melainkan saksi bisu perjalanan hidupnya, tempat ia membesarkan Danu dan Cahya, tempat ia berbagi tawa dan cinta dengan Aditama. Di kantor, hari itu berjalan seperti biasa. Rapat dengan klien, revisi denah bangunan, dan diskusi alot dengan timnya. Ia adalah pemimpin yang dihormati, terkenal dengan ketelitian dan visinya yang kuat. Pukul 3 sore, saat sedang fokus menatap layar komputernya, sebuah pesan masuk dari Aditama. "Rapatku selesai lebih cepat. Mau makan malam di luar nanti?" Ajak anak-anak. Saraswati tersenyum. Aditama selalu tahu cara membuatnya merasa istimewa. "Ide bagus. Aku coba pulang lebih awal hari ini," balasnya. Sebuah ide terlintas di benaknya. Ia akan pulang sekarang, memberi kejutan pada anak-anak yang mungkin sedang bersantai atau mengerjakan tugas. Ia ingin merasakan suasana rumah di sore hari, sesuatu yang jarang ia dapatkan karena kesibukannya. Ia membereskan mejanya, berpamitan pada sekretarisnya, dan melajukan mobilnya membelah jalanan kota yang mulai padat. 45 menit kemudian, ia tiba di depan gerbang rumahnya yang kokoh. Suasana terasa begitu tenang. Ia memarkir mobilnya di garasi dengan pelan, tak ingin menimbulkan suara. Ia ingin melihat ekspresi terkejut Danu dan Cahya saat ia muncul tiba-tiba. Dengan langkah ringan, ia membuka pintu utama. "Hening,
Hanya suara detak jam dinding di ruang tamu yang terdengar. Mungkin anak-anak sedang di kamar mereka atau di ruang belajar. Ia meletakkan tasnya di sofa dan berjalan menuju lantai 2. Ia melewati kamar Danu yang pintunya sedikit terbuka. Kosong. Kamar Cahya juga sama. Lalu ia mendengar suara samar dari ruang kerja Aditama, yang sering dipakai anak-anak untuk menggunakan komputer. Saraswati tersenyum, membayangkan mereka sedang asyik bermain game atau menonton film. Semakin dekat ia ke pintu ruang kerja yang sedikit terbuka itu, suara mereka semakin jelas. Itu suara Aditama. Rupanya suaminya juga sudah pulang lebih awal. Kejutan ini akan menjadi kejutan untuk mereka semua. Ia memperlambat langkahnya, ingin mendengar apa yang sedang mereka bicarakan dengan begitu serius. Jadi kalian mengerti, kan? Suara Aditama terdengar rendah dan penuh penekanan. Ini rahasia kita bertiga. Saraswati mengernyitkan dahi. Rahasia apa? Kemudian ia mendengar suara Danu, terdengar ragu. Tapi, ayah, kenapa bunda tidak boleh tahu? Rasanya tidak adil. Suatu saat dia akan tahu, Danu. Tapi tidak sekarang. Jawab Aditama. Nadanya terdengar sangat berbeda dari nada bicara yang biasa Saraswati dengar. Ada sesuatu yang dingin di baliknya. Apa bunda akan marah? Kini suara Cahya yang bertanya, terdengar kecil dan cemas. Hening sejenak. Saraswati menahan napas. Jantungnya mulai berdebar lebih kencang tanpa ia tahu sebabnya. Ia menempelkan telinganya lebih dekat ke celah pintu. Lalu ia mendengar kalimat itu. Kalimat yang diucapkan Aditama dengan nada datar, seolah sedang menjelaskan sebuah fakta bisnis yang tidak penting. Dengar. Kalian tidak perlu tahu kalau dia bukan ibu kandung kalian sampai kalian lulus kuliah nanti. Yang penting, dia akan tetap membiayai kita semua. Jadi, bersikaplah seperti biasa. Jangan sampai dia curiga. Waktu berhenti. Udara di sekitar Saraswati terasa tersedot habis dari paru-parunya. Telinganya berdenging hebat, meredam semua suara lain di dunia. Bukan ibu kandung kalian. Membiayai kita semua. Kata-kata itu menggema di dalam kepalanya, berputar-putar seperti pecahan kaca yang tajam, mengiris setiap serat di otaknya, di hatinya. Kakinya terasa lemas, lututnya bergetar hebat. Ia bersandar pada dinding koridor yang dingin, tangannya membekap mulutnya sendiri untuk menahan pekikan yang mengancam akan meledak dari dadanya. Dunia yang ia bangun dengan susah payah selama 17 tahun, dunianya yang sempurna, rumahnya yang kokoh, keluarganya yang bahagia, semuanya hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Fondasi yang ia kira terbuat dari cinta dan kepercayaan ternyata hanyalah pasir yang dibangun di atas kebohongan besar. Ia bukan seorang istri yang dicintai. Ia adalah sebuah sumber dana. Ia bukan seorang bunda. Ia adalah sebuah peran yang harus dimainkan anak-anaknya. Ia menatap tangannya yang gemetar. Tangan yang sama yang dulu menggendong bayi Danu dan Cahya. Tangan yang sama yang mengusap dahi mereka saat demam. Yang memegangi sepeda mereka saat belajar naik. Yang memasak makanan favorit mereka. Semua itu terasa seperti kebohongan. Apakah pelukan mereka juga bohong? Apakah panggilan, bunda, mereka selama ini hanyalah bagian dari sandiwara? Rasa sakit itu begitu menusuk, begitu nyata, hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, di hidupnya sendiri. Perlahan, dengan langkah mundur yang gemetar, ia menjauh dari pintu itu. Ia tidak boleh terlihat. Ia tidak boleh mengeluarkan suara. Surga kecilnya baru saja terbakar habis, dan ia mendengarkan sendiri suara korek api yang menyulutnya. Rasa syok itu seperti selimut tebal yang dingin, membungkus Saraswati dan membuatnya mati rasa. Ia mundur dari pintu ruang kerja itu, langkahnya tanpa suara, napasnya tertahan di tenggorokan. Setiap insting dalam dirinya berteriak untuk lari, untuk mendobrak pintu itu dan menuntut penjelasan, untuk berteriak hingga suaranya habis. Tapi tubuhnya tidak bergerak sesuai perintah itu. Sebaliknya, sebuah ketenangan yang mengerikan mengambil alih. Ketenangan seekor hewan yang terluka parah dan tahu ia harus segera mencari tempat bersembunyi sebelum pemangsanya sadar. Ia kembali ke lantai bawah, bergerak seperti bayangan di rumahnya sendiri.
Ruang tamu yang tadi terasa hangat kini terasa asing dan mengancam. Foto keluarga besar di atas perapian seolah mengejeknya. Senyumnya di foto itu, senyum seorang wanita yang mengira memiliki segalanya, kini tampak begitu bodoh dan naif. Ia meraih tasnya dari sofa, menggenggamnya erat seolah itu satu-satunya benda nyata yang tersisa di dunianya yang baru saja runtuh. Tujuannya hanya satu, kamar tidur utama. Tempat paling pribadi baginya dan Aditama. Tempat yang menyimpan begitu banyak kenangan yang kini terasa seperti racun. Ia membuka pintu kamar pelan-pelan. Aroma parfum Aditama yang samar masih tertinggal di udara. Ia berjalan lurus ke lemari pakaian besar. Tangannya yang masih sedikit gemetar membuka pintu lemari, menyingkap barisan pakaiannya yang tertata rapi. Ia tidak mengambil semuanya. Ia hanya mengambil apa yang ia butuhkan. Otaknya yang biasanya dipenuhi ide-ide desain yang rumit kini bekerja dengan satu tujuan sederhana, bertahan hidup dan pergi. Ia menarik sebuah koper berukuran sedang dari atas lemari. Suaranya nyaris tak terdengar saat ia meletakkannya di atas tempat tidur. Ia mulai berkemas dalam keheningan yang mencekam. Setiap benda yang ia sentuh terasa seperti bara api. Gaun sutra yang Aditama berikan saat ulang tahun pernikahan mereka yang ke-15. Ia melemparkannya ke dalam koper tanpa melipatnya. Blus yang ia kenakan saat pertama kali mengantar Danu ke sekolah dasar. Jaket yang ia pakai saat menemani Cahya berkemah. Semua itu bukan lagi kenangan indah, melainkan bukti kebohongan. Ia membuka laci meja rias. Di sana ada sebuah kotak bludru kecil. Di dalamnya, kalung dengan liontin inisial nama anak-anak, hadiah dari Aditama saat Cahya lahir. Ia memandangi kalung itu sejenak, lalu menutup kotaknya dan memasukkannya ke dalam tas. Bukan sebagai kenang-kenangan, tapi sebagai barang bukti. Bukti dari kehidupan yang telah dicuri darinya. Matanya lalu tertuju pada sebuah bingkai foto digital di atas nakas. Foto-foto itu berganti setiap beberapa detik. Foto liburan mereka di Bali. Wajah mereka berempat tersenyum bahagia dengan latar belakang matahari terbenam. Foto wisuda Danu dari SMP. Saraswati dan Aditama mengapitnya dengan bangga. Foto Cahya memenangkan lomba melukis. Ia memeluk pialanya sambil tersenyum lebar ke arah kamera, ke arah Saraswati. Rasa sakit yang tajam kembali menghantam dadanya. Ia meraih bingkai itu. Tangannya gemetar ingin membantingnya ke lantai. Tapi ia menahannya. Ia hanya mencabut kabelnya, membiarkan layarnya menjadi hitam dan kosong. Seperti hidupnya saat ini. Ia beralih ke laci kerjanya di sudut kamar. Ia mengambil laptopnya, beberapa hard disk eksternal yang berisi semua portofolio pekerjaannya, dan yang terpenting, sebuah map tebal berisi dokumen-dokumen pribadinya. Paspor, akta lahir, ijazah, dan surat-surat kepemilikan aset atas namanya. Otaknya bekerja cepat. Ia harus mengamankan masa depannya. Ia tidak akan membiarkan Aditama mengambil apapun lagi darinya. Setelah koper terisi, ia menariknya turun dari tempat tidur. Ia melihat sekeliling kamar untuk terakhir kalinya. Kamar yang menjadi saksi cintanya, harapannya, dan kini, pengkhianatan terbesarnya. Tidak ada air mata. Matanya kering dan panas. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk bisa menjadi air mata. Saat ini, yang ada hanyalah kehampaan dan sebuah tekad yang membara. Dengan hati-hati, ia menyeret kopernya keluar kamar, menuruni tangga satu persatu, memastikan tidak ada suara berderit. Ia mendengar suara tawa samar dari ruang kerja di lantai atas. Mereka sudah selesai dengan rahasia. Mereka dan mungkin sedang bersantai. Perutnya terasa mual. Ia mempercepat langkahnya, membuka pintu depan, dan keluar ke udara sore yang terasa menyesakkan. Ia memasukkan kopernya ke bagasi mobil dan duduk di belakang kemudi. Tangannya mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia menatap rumah itu sekali lagi melalui kaca spion. Rumah impiannya. Kini rumah itu hanyalah sebuah bangunan kosong yang dipenuhi hantu kenangan palsu. Ia menyalakan mesin mobil dan melaju pergi tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak tahu harus kemana. Ia hanya terus mengemudi, menjauh dari kompleks perumahan mewah itu, menjauh dari kehidupannya yang lama. Jalanan yang ia lewati tanpa kabur. Ia mengemudi secara otomatis,
sementara pikirannya berkecamuk. Setiap detail kecil dari masa lalunya kini ia pertanyakan. Saat ia terbaring lemah selama berminggu-minggu setelah melahirkan Cahya, Aditama bilang itu karena komplikasi. Apakah itu kebenarannya? Saat Aditama selalu bersikeras menggunakan dokter kandungan pilihannya, apakah itu karena dokter itu adalah bagian dari konspirasi ini? Kebohongan itu begitu besar, begitu terstruktur. Ini bukan kesalahan sesaat. Ini adalah penipuan yang direncanakan selama hampir 2 dekade. Dan yang paling menyakitkan adalah keterlibatan anak-anak. Mereka mungkin tidak tahu sejak awal, tapi sekarang mereka tahu. Dan mereka memilih untuk melindungi ayah mereka. Melindungi kebohongan itu demi jaminan finansial. Dia akan tetap membiayai kita. Kalimat itu terus terngiang, menusuk harga dirinya sebagai wanita dan sebagai manusia. Setelah mengemudi tanpa tujuan selama hampir 1 jam, sebuah nama terlintas di benaknya. Dewi. Sahabatnya sejak kuliah. Satu-satunya orang di dunia yang ia tahu tidak akan menghakiminya dan akan memberinya perlindungan tanpa bertanya. Ia mengarahkan mobilnya menuju apartemen Dewi di pusat kota. Saat Dewi membuka pintu, ekspresi cerianya langsung berubah menjadi cemas melihat keadaan Saraswati. Wajah Saraswati pucat, matanya kosong, dan ia hanya berdiri di sana dengan sebuah koper di sisinya. "Saras, kamu kenapa?" tanya Dewi, langsung menariknya masuk dan memeluknya. Dalam pelukan hangat sahabatnya, pertahanan Saraswati akhirnya runtuh. Ia tidak menangis, tapi seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dewi tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya menuntun Saraswati untuk duduk di sofa, menyelimutinya, dan membuatkannya teh hangat. Setelah beberapa saat, getaran di tubuh Saraswati mereda. Ia menatap Dewi dengan pandangan yang membuat sahabatnya itu merinding. Itu bukan pandangan sedih, melainkan pandangan seseorang yang telah melihat akhir dunia dan selamat. "Aku pergi dari rumah, Wai," kata Saraswati. Suaranya serak. "Aku pergi untuk selamanya." Dewi duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Ceritakan kalau kamu sudah siap. Aku di sini." Malam itu, Saraswati menceritakan semuanya. Setiap kata yang ia ucapkan terasa pahit di lidahnya. Dewi mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya menunjukkan campuran antara kaget, tidak percaya, dan amarah yang meluap-luap atas nama sahabatnya. Setelah ceritanya selesai, keheningan menyelimuti ruangan. Dewi akhirnya berkata, "Bajingan. Dia lebih dari sekadar bajingan. Saras, apa rencanamu sekarang?" Saraswati mengambil napas dalam-dalam. Api tekad di matanya kini menyala lebih terang. "Aku akan melawan. Aku akan mengambil kembali semua yang telah dia curi dariku. Kehormatanku, kebenaranku, dan hidupku." Ia meraih ponselnya. Tangannya sudah tidak gemetar lagi. Ia mencari sebuah nama di kontaknya. Seorang pengacara wanita tangguh yang pernah membantunya dalam sengketa tanah untuk proyek firma. Namanya Ratna. Jarinya menekan tombol panggil. Saat terdengar suara di seberang sana, Saraswati berbicara dengan suara yang dingin dan mantap. Suara yang tidak akan pernah ia duga bisa keluar dari dirinya sendiri. "Halo, Bu Ratna. Ini Saraswati. Saya butuh bantuan Anda. Saya mau mengurus surat cerai. Dan saya mau menuntut suami saya atas penipuan." Saraswati terbangun dengan napas tercekat. Untuk sesaat, ia tidak mengenali langit-langit putih polos di atasnya. Jantungnya berdebar kencang. Sisa-sisa mimpi buruk yang kabur masih melekat di benaknya. Kemudian, seperti gelombang pasang yang dingin, ingatan itu datang menghantamnya. Suara Aditama. Wajah anak-anak. Kebohongan. Ia tidak berada di kamarnya yang mewah. Ia berada di kamar tamu apartemen Dewi, di atas kasur yang terasa asing, di dalam kehidupan yang bukan lagi miliknya. Ia duduk di tepi tempat tidur, merasakan dinginnya lantai di telapak kakinya. Semalam ia tidak tidur, hanya terbaring dengan mata terbuka, membiarkan kegelapan menelan pikirannya yang terus berputar. Setiap kenangan, setiap kata, setiap senyuman selama 17 tahun terakhir ia bedah satu persatu, mencari retakan, mencari tanda-tanda kebohongan yang selama ini luput dari pandangannya.
Hasilnya nihil. Aditama adalah seorang penipu yang sempurna. Ia begitu ahli dalam perannya hingga Saraswati tidak pernah sekalipun merasa curiga. Rasa sakit karena dibohongi bercampur dengan rasa marah pada dirinya sendiri karena begitu buta. Pintu kamar diketuk pelan. "Saras, kamu sudah bangun? Aku buatkan kopi." Suara Dewi terdengar lembut dari balik pintu. "Masuk saja, Wai," jawab Saraswati. Suaranya serak. Dewi masuk membawa 2 cangkir kopi. Ia meletakkan satu di meja samping tempat tidur. Ia tidak mengatakan apa-apa tentang mata Saraswati yang sembab atau wajahnya yang pucat. Ia hanya duduk di kursi di sudut ruangan, memberinya ruang untuk memulai hari yang ia tahu akan menjadi salah satu hari terberat dalam hidup sahabatnya. "Jadwal bertemu Bu Ratna jam 10, kata Saraswati setelah menyeruput kopinya. Kafein itu sedikit membantunya menjernihkan pikiran yang keruh. "Aku harus bersiap-siap." Dewi mengangguk. "Aku akan menemanimu. Kamu tidak harus melalui ini sendirian." "Terima kasih, Wai. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu," ujar Saraswati tulus. Kantor hukum Ratna O Partners menempati 2 lantai di sebuah gedung perkantoran modern di jantung kota. Semuanya didesain dengan garis-garis yang bersih, warna-warna netral, dan material kaca serta baja. Tempat itu memancarkan aura kompetensi, kekuatan, dan ketenangan. Berbeda 180 derajat dari kekacauan yang dirasakan Saraswati di dalam dirinya. Mereka disambut oleh seorang resepsionis yang ramah dan dipersilakan menunggu di sebuah ruangan yang nyaman. Tak lama, seorang wanita berusia akhir 40-an dengan setelan kerja yang elegan dan rambut disanggul rapi muncul di ambang pintu. "Ibu Saraswati? Saya Ratna. Mari, silakan masuk ke ruangan saya." Ratna memiliki aura yang mengintimidasi sekaligus menenangkan. Matanya tajam dan cerdas, seolah bisa melihat menembus lapisan kepura-puraan, tetapi senyumnya tulus. Ia menjabat tangan Saraswati dengan genggaman yang mantap. Di ruangannya, yang menghadap ke pemandangan kota, ia mempersilakan Saraswati dan Dewi duduk di sofa kulit yang nyaman, sementara ia sendiri duduk di seberang mereka, memegang sebuah buku catatan dan pulpen. "Ibu Dewi, terima kasih sudah menemani," kata Ratna, mengakui kehadiran Dewi dengan sopan. Lalu ia mengalihkan seluruh perhatiannya pada Saraswati. "Baik, Bu Saraswati. Di telepon semalam Anda menyebutkan tentang perceraian dan penipuan. Sekarang, coba ceritakan semuanya dari awal. Jangan ada yang terlewat, sekecil apapun detailnya." Maka, untuk kedua kalinya dalam kurang dari 24 jam, Saraswati menceritakan kisah runtuhnya dunianya. Kali ini, ia menceritakannya dengan lebih terstruktur, mencoba menekan emosinya dan fokus pada fakta. Ia menceritakan tentang pernikahannya, tentang karirnya, tentang bagaimana ia menjadi tulang punggung finansial utama keluarga, tentang betapa sempurnanya kehidupan mereka. Lalu ia sampai pada bagian inti, percakapan yang ia dengar di ruang kerja. Ia mengutip kata-kata Aditama dengan presisi yang mengerikan. Setiap suku katanya terpatri di otaknya. Selama Saraswati berbicara, Ratna mendengarkan dengan saksama. Ia tidak menyela, hanya sesekali membuat catatan. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Saraswati, menunjukkan empati namun tetap menjaga jarak profesionalnya. Ketika Saraswati selesai, Ratna terdiam sejenak, membiarkan keheningan mengisi ruangan. "Ini bukan sekadar kasus perceraian biasa, Bu Saras," kata Ratna akhirnya. Suaranya tenang namun tegas. "Ini adalah penipuan yang sangat terencana dan telah berlangsung lama. Tujuan kita di sini bukan hanya untuk mengakhiri pernikahan Anda, tapi untuk mendapatkan keadilan dan memastikan dia bertanggung jawab atas perbuatannya." Saraswati mengangguk, merasa sedikit lebih kuat. Mendengar seorang profesional memvalidasi rasa sakitnya sebagai sebuah kasus hukum yang serius memberinya kekuatan. "Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, dan kita harus bergerak cepat," lanjut Ratna, membuka halaman baru di catatannya. "Pertama dan yang paling mendesak adalah mengamankan aset Anda. Berdasarkan cerita Anda, sebagian besar kekayaan keluarga berasal dari firma arsitektur Anda dan investasi pribadi Anda. Apakah ada perjanjian pranikah?" Saraswati menggeleng.
Tidak ada. Saat kami menikah, kami tidak punya apa-apa. Kami membangun semuanya bersama. Atau setidaknya, itu yang saya kira. Baik. Itu membuat segalanya sedikit lebih rumit. Tapi tidak mustahil, kata Ratna. Langkah pertama, pagi ini juga, tim saya akan mengajukan permohonan darurat ke pengadilan untuk membekukan semua rekening bersama. Kita juga akan memblokir semua kartu kredit tambahan atas nama suami Anda yang terhubung dengan rekening Anda. Kita harus memutus akses finansialnya secepat mungkin. Dari kalimat yang Anda dengar, dia akan tetap membiayai kita. Jelas sekali bahwa motif utamanya adalah uang. Kita akan cabut sumber kekuatannya itu. Saraswati merasakan sedikit kelegaan. Ini adalah langkah nyata. Ini adalah perlawanan. Kedua, sambung Ratna, kita akan segera mendaftarkan gugatan cerai. Dasar gugatan kita bukan sekadar ketidakcocokan. Kita akan menggunakan dasar hukum penipuan dalam pernikahan. Ini adalah tuduhan serius dan akan memberikan kita posisi yang lebih kuat dalam pembagian aset dan tuntutan ganti rugi. Kita akan menyatakan bahwa pernikahan ini dari awal didasari oleh kebohongan fundamental mengenai status anak-anak, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari Anda. Apakah itu bisa dibuktikan? Tanya Saraswati cemas. Itu tugas saya dan tim saya untuk membuktikannya. Jawab Ratna dengan percaya diri. Dan ini membawa kita ke langkah ketiga, pengumpulan bukti. Ini adalah bagian di mana saya butuh bantuan penuh dari Anda. Kita harus membongkar kebohongan ini lapis demi lapis. Saya ingin Anda membuat daftar semua hal yang terasa aneh atau janggal terkait kehamilan dan kelahiran kedua anak Anda. Nama dokter, nama rumah sakit atau klinik, tanggal-tanggal penting, apapun yang Anda ingat. Kita juga perlu mengumpulkan semua catatan keuangan Anda selama 5 tahun terakhir. Laporan bank, catatan investasi, bukti transfer. Kita akan cari kemana saja uang Anda mengalir. Ratna menyerahkan sebuah buku catatan kosong dan pulpen kepada Saraswati. Mulai tulis sekarang, selagi ingatan Anda masih segar. Jangan anggap ada detail yang tidak penting. Sambil Saraswati mulai menulis dengan tangan gemetar, Ratna sudah mengangkat telepon. Ia berbicara dengan cepat dan efisien kepada seseorang di timnya, memberikan instruksi untuk segera mengurus pembekuan aset dan pendaftaran gugatan. Dewi menatap sahabatnya dengan cemas, lalu menatap Ratna dengan kekaguman. Wanita ini adalah benteng yang mereka butuhkan. 1 jam kemudian, Saraswati telah mengisi beberapa halaman buku catatan. Ia menyerahkannya pada Ratna. Ratna membacanya sekilas. Dahinya berkerut saat membaca beberapa detail. Dokter kandungan yang sama untuk kedua anak. Dan kliniknya jauh di luar kota. Ini adalah titik awal yang bagus. Gumamnya. Ia kemudian meletakkan beberapa lembar dokumen di atas meja di hadapan Saraswati. Ini surat kuasa. Dengan menandatangani ini, Anda memberikan saya dan firma saya wewenang penuh untuk mewakili Anda dalam semua urusan hukum terkait masalah ini. Baca dengan teliti, dan jika Anda setuju, silakan tanda tangan. Saraswati membaca dokumen itu. Setiap kata terasa berat dan final. Ini adalah titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Dengan napas dalam, ia mengambil pulpen yang diberikan Ratna dan membubuhkan tanda tangannya di bagian bawah. Sebuah goresan tinta yang secara resmi memulai perang. Bagus, kata Ratna, mengambil kembali dokumen itu. Sekarang, Anda pulanglah ke tempat yang aman dan beristirahat. Biarkan kami yang bekerja. Saya akan menghubungi Anda jika ada perkembangan. Di seberang kota, Aditama sedang menikmati makan siang di sebuah restoran mahal bersama seorang klien potensial. Ia sedang dalam suasana hati yang baik. Yakin akan segera mendapatkan proyek besar. Saat tagihan datang, ia dengan percaya diri mengeluarkan kartu kredit platinumnya. Pelayan kembali beberapa saat kemudian dengan wajah sedikit canggung. Maaf, Pak, kartunya ditolak. Aditama mengernyit. Coba lagi. Mungkin ada masalah dengan mesinnya. Pelayan itu mencoba lagi. Hasilnya sama. Dengan sedikit kesal, Aditama mengeluarkan kartu lain dari dompetnya. Hasilnya pun sama. Ditolak.
Rasa kesalnya berubah menjadi kebingungan, lalu perlahan-lahan menjadi firasat buruk. Ia mencoba menelepon Saraswati untuk bertanya, tetapi panggilannya langsung masuk ke kotak suara. Ia baru sadar, sejak semalam istrinya itu tidak bisa dihubungi. Sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Benteng pertahanan Saraswati telah menembakkan meriam pertamanya, dan getarannya baru saja sampai kepadanya. Malam-malam berikutnya terasa panjang dan sunyi bagi Saraswati. Ia tidur di kamar tamu Dewi yang nyaman, tetapi pikirannya tidak pernah benar-benar beristirahat. Ia akan terbangun di tengah malam, terengah-engah, dengan bayangan wajah Aditama yang tersenyum palsu atau suara anak-anaknya yang memanggilnya, Bunda. Pada siang hari, ia mencoba menyibukkan diri. Dewi memberinya ruang kerja kecil di sudut apartemennya, tempat Saraswati bisa membuka laptopnya dan menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Desain dan arsitektur, dengan logika dan strukturnya yang pasti, menjadi satu-satunya pelariannya. Namun, tugas utamanya saat ini bukanlah merancang gedung, melainkan mendekonstruksi masa lalunya. Ia menghabiskan berjam-jam menatap tumpukan dokumen yang berhasil ia kumpulkan dari brankas pribadinya dan data digital yang ia simpan. Laporan bank, polis asuransi, album foto lama, dan buku harian yang pernah ia tulis saat muda. Setiap lembar kertas adalah potongan puzzle dari kehidupan yang ia kira ia kenal. Dipandu oleh daftar pertanyaan dari Ratna, ia mulai menggali. Ia membuka album foto dari masa-masa awal pernikahannya. Ia dan Aditama tampak begitu bahagia, begitu penuh harapan. Lalu ia sampai pada foto-foto kehamilannya yang pertama. Perutnya memang membuncit. Ia ingat Aditama sangat protektif, melarangnya melakukan banyak hal. Kamu harus istirahat total, sayang. Kondisi kandunganmu lemah. Begitu kata Aditama saat itu, mengutip ucapan Dr. Hendrawan, dokter yang Aditama pilihkan untuknya. Klinik Dr. Hendrawan terletak hampir 3 jam dari kota. Aditama beralasan di sanalah terdapat fasilitas terbaik. Saraswati, yang saat itu begitu percaya pada suaminya, tidak pernah mempertanyakannya. Ia ingat saat-saat menjelang kelahiran Danu. Aditama membawanya ke klinik itu 2 minggu sebelum tanggal perkiraan lahir. Ia diberi sebuah kamar pribadi yang nyaman. Aditama bilang itu agar ia bisa dipantau secara intensif. Ia ingat disuntik dengan berbagai macam vitamin dan obat penguat kandungan. Ingatannya tentang proses persalinan itu sendiri agak kabur. Ia hanya ingat rasa sakit yang luar biasa. Lalu semuanya menjadi gelap. Saat ia sadar, Aditama sudah berada di sisinya, tersenyum, sambil menunjukkan seorang bayi mungil yang terbungkus selimut biru. Selamat, sayang. Kita punya anak laki-laki, bisik Aditama. Saat itu, air mata kebahagiaan membasahi pipinya. Sekarang, ia bertanya-tanya, air mata siapa yang seharusnya menetes saat itu? Ia beralih ke masa 2 tahun kemudian, saat mereka menginginkan anak kedua. Kali ini, ceritanya lebih tragis. Ia ingat bulan kelima kehamilannya, saat ia mengalami pendarahan hebat. Aditama segera melarikannya ke klinik yang sama. Dr. Hendrawan mengatakan dengan raut wajah sedih bahwa janinnya tidak bisa diselamatkan. Saraswati hancur. Ia ingat menangis selama berhari-hari di kamar klinik itu, merasakan kekosongan yang luar biasa di perut dan hatinya. Aditama selalu ada di sisinya, memeluknya, menghiburnya. Kita akan melewati ini bersama, katanya. Sebulan setelah ia kembali ke rumah, masih bergelut dengan duka, Aditama pulang dengan sebuah kejutan. Ia membawa seorang bayi perempuan yang cantik. Aditama menjelaskan dengan bersemangat bahwa bayi itu adalah putri dari sepupu jauhnya yang meninggal dalam kecelakaan bersama suaminya. Bayi itu yatim piatu dan tidak punya siapa-siapa lagi. Ini takdir, Saras, kata Aditama saat itu. Tuhan mengambil satu, tapi menggantinya dengan yang lain. Kita bisa mengadopsinya. Dia bisa menyembuhkan luka kita. Dalam keadaan emosional yang rapuh, Saraswati langsung jatuh cinta pada bayi itu. Ia melihatnya sebagai anugerah, sebuah pelipur lara dari surga. Mereka menamainya Cahya, yang berarti cahaya.
Ia tidak pernah mempertanyakan cerita Aditama yang terdengar seperti di film. Ia terlalu sibuk menumpahkan seluruh cinta keibuannya pada makhluk kecil itu. Sekarang, saat ia menuliskannya di buku catatan untuk Ratna, cerita itu terdengar sangat janggal dan penuh lubang. Ia beralih ke tumpukan laporan bank. Dengan bantuan Dewi yang lebih teliti dalam hal angka, mereka mulai menyisir transaksi selama bertahun-tahun. Awalnya semua terlihat normal. Cicilan rumah, biaya sekolah, tagihan kartu kredit, investasi. Tapi kemudian Dewi menemukan sesuatu. Sebuah transfer bulanan rutin dengan nominal yang cukup besar, sekitar 20 juta rupiah, ke sebuah rekening perusahaan bernama Mandala Medika Sentosa. Transfer itu dimulai sekitar 8 bulan sebelum Danu lahir, dan berhenti tepat setelahnya. Lalu pola yang sama terulang lagi 2 tahun kemudian, dimulai jauh sebelum Saraswati, hamil, anak kedua, dan berhenti sebulan setelah ia keguguran. Perusahaan apa ini, Saras? Kamu pernah dengar? Tanya Dewi sambil menunjuk layar laptopnya. Saraswati menggeleng. Tidak pernah. Keterangannya hanya jasa konsultasi medis. Konsultasi macam apa yang biayanya 20 juta sebulan dan berlangsung berbulan-bulan? Gumam Dewi curiga. Informasi ini, bersama dengan catatan ingatan Saraswati yang detail, langsung ia kirimkan ke Ratna. Tim hukum itu bergerak cepat. Dalam 2 hari, Ratna menelepon Saraswati untuk datang ke kantornya. Kita menemukan sesuatu, kata Ratna begitu Saraswati duduk di ruangannya. Nadanya serius. Pertama, mengenai Dr. Hendrawan. Dia bukan dokter kandungan. Lisensi medisnya adalah dokter umum. Dan kliniknya ditutup paksa oleh Ikatan Dokter Indonesia 5 tahun lalu karena kasus malapraktik dan pemalsuan dokumen. Perut Saraswati terasa melilit. Kedua, dan ini yang paling penting, lanjut Ratna sambil meletakkan beberapa lembar dokumen di atas meja. Perusahaan Mandala Medika Sentosa, itu adalah perusahaan cangkang. Kami melacak aliran dananya. Dan uang itu tidak berhenti di sana. Uang itu diteruskan ke sebuah klinik fertilitas ternama di kota ini, dan sebagian lagi ditransfer langsung ke rekening pribadi atas nama 2 wanita yang berbeda. Ratna menggeser selembar kertas ke hadapan Saraswati. Di sana ada 2 foto KTP. Wanita pertama bernama Maya Sari. Ia menerima total pembayaran 180 juta rupiah dari perusahaan itu, dalam periode 9 bulan yang berakhir tepat saat Danu lahir. Kami mengirim seorang penyelidik untuk menemuinya. Setelah didesak, ia mengaku, ia adalah ibu pengganti untuk Danu. Meski sudah menduganya, mendengar konfirmasi itu terasa seperti pukulan telak di ulu hati. Saraswati memejamkan matanya sejenak. Ibu pengganti. Jadi Danu bukan diadopsi. Bukan pula anak dari hubungan gelap Aditama. Anak itu memang direncanakan, dengan benih dari Aditama, tapi menggunakan rahim wanita lain. Dan semua itu disembunyikan darinya dengan sandiwara kehamilan palsu. Dan yang kedua? Bisik Saraswati. Takut mendengar jawabannya. Namanya Evi Lestari, kata Ratna pelan. Polanya sama. Ia adalah ibu pengganti untuk Cahya. Tidak pernah ada keguguran. Saraswati. Cerita tentang kecelakaan sepupu jauh itu bohong besar. Semua itu adalah rekayasa rumit yang diciptakan suami Anda untuk menipu Anda. Kali ini, Saraswati tidak bisa menahannya lagi. Air mata yang selama ini ia bendung akhirnya mengalir deras. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Ini bukan hanya pengkhianatan emosional dan finansial. Ini adalah pelanggaran terhadap tubuhnya, terhadap pengalamannya sebagai seorang wanita. Dukanya atas keguguran, itu nyata. Traumanya nyata. Dan Aditama, suaminya sendiri, adalah sutradara dari semua penderitaannya. Ia telah menjadikan momen paling sakral dalam kehidupan seorang wanita, yaitu kehamilan dan kelahiran, sebagai panggung penipuan terbesarnya. Ratna membiarkannya menangis, memberinya sekotak tisu. Saya tahu ini berat, katanya setelah tangis Saraswati sedikit mereda. Tapi sekarang kita punya bukti. Bukti yang sangat kuat. Kita punya nama, kita punya aliran dana,
Kita punya kesaksian. Kita bisa menghancurkannya di pengadilan. Saraswati menyeka air matanya. Di balik rasa sakitnya, sebuah amarah yang dingin mulai terbentuk. Lakukan, katanya dengan suara bergetar namun mantap. Lakukan apapun yang harus dilakukan. Saya ingin dia membayar untuk setiap kebohongan, untuk setiap air mata saya. Ia menatap foto kedua wanita di atas meja itu. Maya dan Evie, ibu biologis dari anak-anak yang ia besarkan. Ia tidak merasakan benci pada mereka. Mereka mungkin sama-sama korban dari keadaan. Musuhnya hanya satu, Aditama, pria yang telah merampok kebenarannya. Dan kini, ia akan mengambilnya kembali, apapun harganya. Selama seminggu penuh, Aditama hidup dalam neraka yang ia ciptakan sendiri. Setelah insiden memalukan di restoran, ia menemukan bahwa bukan hanya kartu kreditnya yang diblokir. Seluruh aksesnya ke rekening bersama, rekening investasi, bahkan rekening dana darurat yang ia kira aman, semuanya beku. Ia seperti seorang raja yang semalam sebelumnya tidur di atas tumpukan emas, lalu bangun di pagi hari dan menemukan istananya kosong melompong. Amarahnya pada awalnya ditujukan pada bank, pada sistem, pada apapun selain dirinya sendiri. Ia menghabiskan 2 hari pertama berteriak-teriak di telepon dengan manajer bank, yang hanya bisa memberikan jawaban standar dan dingin, atas permintaan pemegang rekening utama dan didukung oleh surat perintah pengadilan sementara. Pak, pemegang rekening utama, Saraswati. Amarahnya kemudian beralih pada istrinya. Ia mencoba menelepon Saraswati ratusan kali, namun nomornya tidak lagi aktif. Ia mengirim puluhan pesan surel, dimulai dengan nada cemas. Saras, kamu di mana? Aku khawatir sekali. Berubah menjadi manipulatif. Anak-anak merindukanmu, jangan siksa mereka seperti ini. Dan akhirnya menjadi ancaman terselubung. Kalau kamu tidak segera muncul, aku akan melaporkanmu sebagai orang hilang. Tidak ada satupun yang dibalas. Ia mencoba menghubungi teman-teman dekat Saraswati, tetapi mereka semua kompak memberikan jawaban yang sama. Kami tidak tahu. Aditama tahu mereka berbohong. Ia bisa mendengarnya dari nada bicara mereka yang kaku dan dingin. Dunianya yang tadinya penuh dengan orang-orang yang menghormatinya kini terasa seperti sebuah konspirasi besar yang bertujuan untuk menjatuhkannya. Di rumah, suasana terasa seperti di dalam kuburan. Danu dan Cahya menjadi pendiam dan lebih banyak mengurung diri di kamar. Mereka bisa merasakan kemarahan ayah mereka yang meluap-luap. Puncaknya adalah ketika surat resmi dari kantor hukum Ratna O Partners tiba di rumah. Aditama merobek amplop itu dengan kasar. Matanya membelalak saat membaca isinya. Gugatan cerai. Tuntutan penipuan dalam pernikahan. Pembagian harta gonogini. Setiap kata adalah paku yang menancap di egonya. Akhirnya, ia tahu kemana harus mencari. Dewi, sahabat terdekat Saraswati. Satu-satunya orang yang cukup berani dan setia untuk menyembunyikan istrinya. Didorong oleh amarah dan keputusasaan, ia melajukan mobilnya menuju apartemen Dewi. Saraswati sedang duduk di balkon apartemen Dewi, mencoba membaca buku namun pikirannya melayang, saat mendengar suara gedoran keras di pintu depan. Bukan seperti ketukan tamu biasa, melainkan gedoran yang marah dan tidak sabar. Ia dan Dewi saling berpandangan. Jantung Saraswati mulai berdebar kencang. Ia tahu siapa yang datang. Biar aku yang buka, kata Dewi tegas. Kamu tetap di sini. Kalau dia macam-macam, aku akan langsung teriak panggil keamanan. Dewi berjalan ke pintu dan membukanya hanya beberapa senti. Rantai pengaman masih terpasang. Di luar, berdiri Aditama. Wajahnya merah padam. Matanya menyiratkan kemarahan yang tidak terkendali. Di mana Saraswati? Aku tahu dia di sini. Why? Desisnya. Dia tidak mau bertemu denganmu, Dit. Jawab Dewi, suaranya mantap. Sebaiknya kamu pergi. Aku tidak akan pergi sebelum bicara dengannya. Bentak Aditama, mencoba mendorong pintu. Ini urusan antara aku dan istriku. Dari dalam, Saraswati mendengar keributan itu. Rasa takut yang awalnya muncul perlahan-lahan tergantikan oleh sesuatu yang lain. Sebuah ketenangan yang dingin. Ia sudah cukup bersembunyi.
Ia harus menghadapi pria ini. Ia berjalan ke depan. Suaranya terdengar jelas dan tenang. Biarkan dia masuk. Wai. Dewi menatapnya ragu. Tapi melihat sorot mata Saraswati yang teguh, ia akhirnya melepaskan rantai pengaman dan membuka pintu. Aditama langsung masuk. Matanya liar mencari Saraswati. Saat melihatnya berdiri di tengah ruang tamu, pucat namun tegar, ekspresinya langsung berubah. Topeng pertama dipasangnya. Topeng suami yang terluka dan cemas. Saras, syukurlah kamu baik-baik saja, katanya, melangkah maju seolah ingin memeluk. Aku sudah gila mencarimu. Kenapa kamu pergi begitu saja? Apa salahku? Sayang, katakan padaku. Saraswati tidak mundur. Ia hanya menatap Aditama dengan pandangan kosong, membiarkan suaminya menyelesaikan sandiwaranya. Dewi berdiri di dekat pintu, ponselnya sudah di tangan, siap merekam atau menelepon bantuan. Kamu memblokir semua rekening, melayangkan gugatan cerai, menuduhku yang bukan-bukan. Lanjut Aditama. Suaranya kini bergetar karena emosi yang dibuat-buat. Setelah semua yang kita lalui bersama, apa aku tidak pantas mendapatkan penjelasan? Akhirnya, Saraswati berbicara. Suaranya rendah, tanpa emosi, namun setiap katanya tajam seperti pisau. Penjelasan? Baiklah, aku akan memberimu penjelasan. Kita mulai dari Mandala Medica Sentosa. Kamu bisa jelaskan perusahaan apa itu? Nama itu membuat Aditama membeku sesaat. Topengnya sedikit retak. Itu hanya investasi lama. Tidak ada hubungannya dengan ini. Benarkah? Sahut Saraswati. Kalau begitu, mungkin kamu bisa jelaskan tentang wanita bernama Mayasari. Wajah Aditama memucat. Ia kehilangan kata-kata. Saraswati terus menusuk. Atau mungkin Evi Lestari? Apakah nama itu juga terdengar familiar? Apa mereka juga investasi lama? Aditama menatap Saraswati dengan tidak percaya. Napasnya mulai memburu. Ia tidak menyangka Saraswati bisa tahu sejauh ini. Topeng suami cemasnya luruh, digantikan oleh topeng kedua. Topeng pria yang terpojok dan mencoba mencari pembenaran. Kamu tidak mengerti, Saras, katanya. Suaranya kini memelas. Semua yang kulakukan untukmu. Untuk kita. Untukku? Ulang Saraswati. Sebuah senyum sinis tersungging di bibirnya. Apakah merekayasa keguguranku itu juga untukku? Apakah membiarkanku menangis berbulan-bulan karena kehilangan bayi yang tidak pernah ada itu juga untukku? Aku harus melakukannya, seru Aditama. Suaranya mulai meninggi. Dokter bilang kamu tidak akan pernah bisa punya anak. Aku tahu betapa kamu menginginkan sebuah keluarga. Aku tidak mau melihatmu hancur. Jadi aku mencari jalan lain. Aku melakukan ini agar kamu bisa bahagia. Itu adalah kebohongan yang sangat keji. Dan Saraswati langsung mengetahuinya. Tidak pernah ada vonis seperti itu. Jangan coba-coba memutarbalikkan fakta, Aditama. Jangan gunakan aku sebagai alasan untuk perbuatanmu yang menjijikan. Lalu aku harus bagaimana? Mengaku padamu bahwa suami yang kamu banggakan ini mandul. Teriak Aditama, akhirnya meledak. Aku tidak mau terlihat lemah di hadapanmu. Aku ingin memberimu segalanya. Termasuk anak-anak yang kamu dambakan. Jadi kamu memilih untuk menipuku? Membangun seluruh hidup kita di atas kebohongan. Balas Saraswati. Suaranya mulai bergetar karena amarah. Dan jangan berani-berani bicara tentang kebahagiaan. Aku tahu persis apa tujuanmu. Aku mendengarmu. Aku mendengar apa yang kamu katakan pada Danu dan Cahya. Saraswati maju selangkah. Menatap lurus ke mata suaminya. Aku mengutip kata-katamu. Yang penting, dia akan tetap membiayai kita semua. Itu, kan? Itu tujuan utamamu? Aku bukan istrimu. Aku adalah mesin ATM-MU. Anak-anak itu bukan buah cinta kita. Mereka adalah polis asuransi masa depanmu. Skakmat. Topeng terakhir Aditama hancur berkeping-keping. Tak ada lagi sandiwara. Tak ada lagi pembenaran. Yang tersisa hanyalah wajah aslinya. Wajah seorang pengecut yang serakah dan penuh kebencian.
Jadi kamu sudah tahu, desisnya. Matanya menyipit. Lalu apa maumu sekarang? Kamu pikir kamu bisa menang melawanku di pengadilan? Kamu akan jadi bahan tertawaan semua orang. Saraswati. Wanita sukses yang begitu bodoh sampai bisa dibohongi selama belasan tahun. Ia menunjuk ke arah Saraswati dengan jarinya. Dan pikirkan anak-anak. Apa yang akan kamu katakan pada mereka? Kamu akan bilang pada mereka bahwa ibu yang mereka sayangi tiba-tiba pergi karena masalah uang? Kamu mau menghancurkan hidup mereka hanya karena egomu yang terluka? Jangan sebut nama anak-anak dengan mulut kotormu itu. Sela Dewi akhirnya melangkah maju. Kamu yang telah menghancurkan hidup mereka dengan kebohonganmu. Diam kamu, Dewi. Jangan ikut campur. Bentak Aditama. Aku tidak akan diam saja saat kamu mengancam sahabatku di rumahku sendiri. Balas Dewi sengit. Pergi sekarang, Aditama. Atau aku panggil polisi. Aditama menatap Dewi dengan kebencian. Lalu kembali menatap Saraswati. Sorot matanya dingin dan penuh ancaman. Ini belum selesai. Saras. Kamu akan menyesali ini. Setelah mengucapkan ancaman itu, ia berbalik dan membanting pintu di belakangnya, meninggalkan keheningan yang berat di apartemen itu. Saraswati merasakan kakinya lemas dan ia bersandar pada dinding. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena luapan adrenalin dan emosi. Dewi segera menghampirinya. Kamu hebat, Saras. Kamu sangat kuat. Bisik Dewi sambil memeluknya. Di dalam pelukan sahabatnya, Saraswati akhirnya bisa bernapas lega. Ia telah menghadapi monsternya. Ia telah melihat wajah asli pria yang tidur di sampingnya selama 17 tahun. Dan meskipun ia terguncang, ia tidak hancur. Sebaliknya, ia merasa lebih yakin dari sebelumnya. Perang ini harus ia menangkan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk merebut kembali kebenaran bagi Danu dan Cahya. Di rumah besar yang kini terasa kosong dan dingin itu, Danu dan Cahya hidup seperti dua orang asing yang terjebak dalam satu perahu di tengah badai. Tawa yang dulu memenuhi setiap sudut ruangan telah lenyap, digantikan oleh keheningan yang berat atau suara bentakan ayah mereka di telepon. Ayah mereka berubah. Aditama yang dulu hangat dan sering bercanda kini menjadi sosok yang pemarah, mudah tersinggung, dan selalu tampak gelisah. Danu, sebagai anak sulung, mencoba untuk menjadi kuat. Ia berusaha melindungi adiknya dari atmosfer beracun di rumah. Tapi di dalam kamarnya, saat sendirian, ia merasa hancur. Rasa bersalah menggerogotinya setiap saat. Ia terus-menerus memutar ulang percakapan di ruang kerja itu. Ayahnya menyuruhnya diam, dan ia menurut. Beberapa hari setelah percakapan itu, ibunya pergi. Koneksi itu terasa begitu jelas di benaknya. Ini semua salahnya. Jika saja ia cukup berani untuk memberitahu ibunya, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Ia merindukan ibunya dengan rasa sakit yang menusuk. Ia merindukan obrolan mereka tentang musik, merindukan bantuan ibunya saat ia kesulitan dengan pelajaran fisika, merindukan cara ibunya tersenyum bangga saat ia berhasil mencetak gol dalam pertandingan sepak bola. Kini, semua itu terasa seperti kenangan dari kehidupan orang lain. Ayahnya memberikan penjelasan yang samar. Bunda butuh waktu untuk menenangkan diri. Ada masalah orang dewasa yang tidak perlu kalian tahu. Tapi Danu tahu itu lebih dari sekadar masalah orang dewasa. Ia tahu ini tentang rahasia besar yang kini membebani pundaknya. Ia sering mendengar ayahnya berbicara di telepon dengan suara keras, menyebut nama pengacara dan kata-kata seperti aset dan hak asuh. Ayahnya sering menjelek-jelekan ibunya, mengatakan bahwa ibunya egois dan lebih mementingkan uang daripada keluarga. Danu bingung. Sosok bunda yang ayahnya gambarkan sangat berbeda dengan bunda yang ia kenal sepanjang hidupnya. Sementara Danu memendam semuanya dalam diam, Cahya mengekspresikan kesedihannya dengan cara yang berbeda. Ia sering menangis diam-diam di malam hari, memeluk boneka beruang besar pemberian Saraswati saat ia ulang tahun ke-7. Ia berhenti melukis. Padahal sebelumnya ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam di depan kanvasnya. Nilai-nilainya di sekolah mulai menurun. Baginya, situasinya lebih sederhana dan lebih menyakitkan.
Bundanya telah meninggalkannya. Ia tidak terlalu memikirkan kata-kata ayahnya tentang bukan ibu kandung. Baginya, Saraswati adalah bundanya. Titik. Wanita yang membacakan dongeng untuknya sebelum tidur, yang mengobati lututnya yang terluka, yang selalu tahu cara membuatnya tersenyum saat ia sedih. Pikiran bahwa wanita itu pergi begitu saja tanpa pamit membuatnya merasa tidak diinginkan dan tidak berharga. Apakah ia melakukan kesalahan? Apakah bundanya sudah tidak sayang lagi padanya? Suatu sore, saat Aditama sedang pergi, Cahya masuk ke kamar utama, kamar orang tuanya yang kini terasa angker. Ia membuka lemari pakaian di sisi ibunya. Aroma parfum lembut Saraswati masih samar-samar tercium. Ia membenamkan wajahnya di antara gaun-gaun yang tergantung di sana, menghirup aroma yang sangat ia rindukan, dan air matanya pun tumpah. Danu menemukannya di sana, duduk di lantai sambil terisak. Hatinya terasa diremas. Ia duduk di samping adiknya dan merangkulnya. "Jangan nangis, Ca," bisiknya, meskipun ia sendiri ingin menangis. "Aku kangen Bunda, Mas." Isak Cahya. "Kenapa Bunda pergi? Apa Bunda benci sama kita?" Pertanyaan itu menghantam Danu. Ia tidak tahan lagi. Ia tidak bisa terus-menerus diam dan membiarkan adiknya menderita dalam kebingungan. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menghubungi Bunda. Malam itu, setelah memastikan ayah mereka sudah tidur, Danu mengambil tabletnya. Ia tidak berani menggunakan ponselnya, takut ayahnya bisa melacaknya. Ia membuka aplikasi media sosial dan mencari nama ibunya. Akun Saraswati bersifat pribadi, tapi mereka sudah berteman sejak lama. Dengan tangan gemetar, ia mengetik sebuah pesan langsung. "Bunda, ini Danu. Bunda di mana? Kami kangen Bunda. Tolong balas." Ia menekan tombol kirim dan menunggu dengan jantung berdebar. Ia tidak tahu apakah pesan itu akan dibaca. Ia menunggu selama 10 menit, 20 menit. Tidak ada jawaban. Dengan perasaan kecewa, ia meletakkan tabletnya dan mencoba tidur. Di apartemennya, Saraswati sedang memeriksa email pekerjaan saat sebuah notifikasi muncul di layar ponselnya. Sebuah pesan dari Danu. Hatinya serasa berhenti berdetak. Ia membuka pesan itu dan membacanya berulang kali. 4 kalimat pendek yang terasa seperti ribuan jarum menusuk hatinya. Naluri keibuannya berteriak untuk segera membalas, untuk mengatakan bahwa ia juga sangat merindukan mereka, bahwa ia tidak pernah berhenti mencintai mereka. Tapi ia teringat pesan Ratna. "Jangan hubungi anak-anak dulu, Saras. Aditama bisa menggunakan itu untuk melawanmu, menuduhmu mencoba mempengaruhi mereka." Ia berada dalam dilema yang menyakitkan. Haruskah ia mendengarkan pengacaranya atau hatinya? Menatap kembali pesan singkat dari putranya, ia tahu ia tidak punya pilihan. Ia tidak bisa membiarkan mereka berpikir bahwa ia telah membuang mereka. Ia membeli sebuah nomor prabayar baru keesokan harinya. Sore itu, saat ia tahu Aditama biasanya masih di kantor, ia memberanikan diri untuk menelepon ke nomor telepon rumah. Telepon berdering 3 kali sebelum diangkat. "Halo?" Suara Danu yang terdengar ragu. "Danu, ini Bunda," bisik Saraswati. Suaranya tercekat. Hening sejenak di seberang sana. Lalu terdengar isak tangis tertahan. "Bunda." "Mas Danu, siapa?" Terdengar suara Cahya di latar belakang. Danu pasti menyalakan mode pengeras suara. "Bunda?" Suara Cahya kini terdengar penuh harap. "Iya, sayang. Ini Bunda," kata Saraswati. Air matanya mulai mengalir. Mendengar suara kedua anaknya setelah sekian lama terasa begitu menyakitkan sekaligus melegakan. "Bunda di mana? Kenapa Bunda pergi?" "Pulang, Bun. Tolong." Rengek Cahya. Tangisnya pecah. "Kami kangen Bunda. Rumah jadi aneh tanpamu." Tambah Danu. Suaranya bergetar. "Ayah. Ayah sering marah-marah." Hati Saraswati hancur berkeping-keping. Ia ingin sekali mengatakan yang sebenarnya, menjelaskan semua kebohongan ayah mereka. Tapi bagaimana ia bisa menjelaskan hal serumit itu pada anak-anak lewat telepon? Bagaimana ia bisa menghancurkan sosok ayah mereka?
Satu-satunya orang tua yang tersisa bersama mereka saat ini. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan suaranya. Dengar, sayang, Bunda minta maaf karena pergi tanpa pamit. Bunda tidak pernah bermaksud menyakiti kalian. Ia berhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Bunda sangat sayang kalian berdua. Lebih dari apapun di dunia ini. Selamanya akan begitu. Tapi ada masalah orang dewasa antara Bunda dan Ayah yang harus diselesaikan. Ini semua sangat rumit. Tapi kami butuh Bunda, kata Danu lirih. Bunda tahu, dan Bunda akan selalu ada untuk kalian. Tapi untuk saat ini, Bunda butuh waktu. Bunda janji, setelah semuanya selesai, kita akan bicara lagi. Bunda akan jelaskan semuanya, kata Saraswati. Setiap kata terasa seperti kebohongan kecil untuk menutupi kebenaran yang terlalu besar. Panggilan itu tidak berlangsung lama, hanya beberapa menit yang terasa begitu berharga dan menyakitkan. Saat ia menutup telepon, Saraswati terisak di sofa apartemen Dewi. Ia berhasil menghubungi anak-anaknya, tapi itu tidak membuatnya merasa lebih baik. Sebaliknya, rasa sakitnya semakin dalam. Ia bisa merasakan kebingungan dan penderitaan mereka. Panggilan telepon itu menguatkan tekadnya. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Ia berjuang untuk masa depan di mana ia bisa memiliki hubungan yang jujur dengan Danu dan Cahya. Sebuah masa depan di mana mereka tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan ayah mereka. Dan untuk mencapai itu, ia harus terus maju, seberat apapun perangnya. Panggilan telepon dengan anak-anak meninggalkan luka baru di hati Saraswati. Mendengar suara mereka, merasakan kerinduan dan kebingungan mereka, membuatnya sadar bahwa bersembunyi di apartemen Dewi bukanlah solusi jangka panjang. Ia tidak bisa selamanya menjadi tamu yang berduka di rumah sahabatnya. Jika ia ingin memenangkan perang ini dan membangun kembali masa depan di mana ia bisa bertemu lagi dengan Danu dan Cahya sebagai wanita yang utuh, ia harus mulai dengan membangun kembali fondasinya sendiri. Dan fondasi itu membutuhkan tanahnya sendiri. Aku akan mencari apartemen, Wai, kata Saraswati pada Dewi suatu pagi, seminggu setelah konfrontasi dengan Aditama. Dewi, yang sedang menyiram tanaman di balkon, menoleh dan tersenyum. Aku sudah menduga kamu akan mengatakan itu. Butuh bantuan untuk mencari. Aku rasa aku bisa menanganinya, jawab Saraswati. Aku butuh melakukan ini sendiri. Maka, dimulailah proses pencarian itu. Ini adalah pertama kalinya dalam hampir 2 dekade ia mencari tempat tinggal untuk dirinya sendiri. Dulu, Aditama yang selalu mengurus hal-hal seperti itu, sementara ia fokus pada desain dan konsep. Kini, ia harus melakukannya sendirian, dan anehnya, proses itu terasa memberdayakan. Ia tidak mencari kemewahan seperti rumahnya yang lama. Ia mencari sesuatu yang berbeda, ketenangan, cahaya, dan ruang untuk bernapas. Setelah mengunjungi beberapa unit, ia akhirnya menemukannya. Sebuah apartemen di lantai 15 sebuah gedung yang lebih tua namun terawat baik, terletak di area kota yang lebih tenang dan rindang. Apartemen itu tidak besar, hanya memiliki 1 kamar tidur, 1 ruang kerja kecil, dan ruang tamu yang menyatu dengan dapur. Tetapi yang membuatnya jatuh cinta adalah balkonnya yang luas dan jendela-jendela besar yang membingkai pemandangan pepohonan hijau dan cakrawala kota di kejauhan. Tempat itu adalah kanvas kosong. Ia menggunakan sebagian dana pribadinya yang berhasil diamankan oleh Ratna untuk menyewa tempat itu. Hari pertama ia melangkah masuk dengan kunci di tangan. Keheningan dan kekosongan ruangan terasa begitu nyata. Tidak ada furnitur, tidak ada foto, tidak ada jejak kehidupan. Untuk sesaat, rasa sepi yang tajam menyergapnya. Tapi kemudian, ia menarik napas dalam-dalam. Ini bukan kekosongan, pikirnya. Ini adalah kebebasan. Sebagai seorang arsitek, menata ruang adalah keahliannya. Proses mengubah apartemen kosong itu menjadi sebuah rumah menjadi terapinya. Ia tidak terburu-buru. Ia memilih setiap perabot dengan penuh pertimbangan. Sofa berwarna krem yang nyaman untuk membaca, meja makan kayu solid yang cukup untuk 4 orang, sebuah harapan terselubung untuk masa depan,
dan sebuah meja kerja minimalis di ruang kecil yang menghadap jendela. Ia mengecat dindingnya dengan warna putih gading yang hangat dan memasang rak-rak buku yang tinggi. Ia tidak membeli banyak barang. Ia hanya memilih benda-benda yang memberinya rasa damai. Setiap akhir pekan, Dewi akan datang membantunya, membawa makanan dan canda tawa. Perlahan tapi pasti, apartemen itu mulai menunjukkan karakternya. Karakter Saraswati yang sebenarnya, yang selama ini mungkin sedikit tersembunyi di balik kemegahan rumah lamanya. Ia memenuhi balkonnya dengan pot-pot tanaman, menciptakan sebuah taman kecil di langit. Di sanalah ia sering duduk di pagi hari, menyeruput kopi sambil merasakan sinar matahari di wajahnya, mencoba menemukan kembali dirinya di tengah keheningan. Selain membangun rumah, ia juga membangun kembali kehidupannya yang lain, pekerjaannya. Ia kembali ke firma arsitekturnya, disambut dengan hangat oleh kedua rekan bisnisnya, Joko dan Indra, yang sudah ia ceritakan segalanya. Mereka memberinya dukungan penuh, mengambil alih beberapa bebannya di awal, namun Saraswati menolaknya. Ia butuh pekerjaan. Ia butuh tantangan untuk menyibukkan pikirannya. Sebuah proyek baru datang. Sebuah permintaan dari Yayasan Nirlaba untuk merancang sebuah perpustakaan komunitas dan ruang kreatif untuk anak-anak di lingkungan berpenghasilan rendah. Proyek itu tidak besar dan bayarannya tidak seberapa. Tetapi sesuatu dalam proyek itu memanggilnya. Ia menumpahkan seluruh energi dan kreativitasnya ke dalam desain itu. Ia tidak hanya merancang sebuah gedung, ia merancang sebuah tempat perlindungan, sebuah ruang di mana anak-anak bisa bermimpi dan belajar. Tanpa sadar, ia merancang tempat yang ia harap bisa ia berikan untuk Danu dan Cahya, sebuah tempat yang jujur dan penuh harapan. Proses hukum terus berjalan di latar belakang. Sesekali, Ratna akan meneleponnya, memberikan pembaruan. Tim Aditama mencoba berbagai strategi, menuduhnya sebagai istri yang tidak stabil secara emosional dan menelantarkan anak-anaknya. Setiap tuduhan terasa seperti tamparan, tetapi Ratna selalu berhasil menenangkannya. Biarkan mereka menggonggong. Saras, kita punya fakta. Kita punya bukti. Gonggongan mereka hanya menunjukkan keputusasaan. Saraswati juga mengambil langkah penting lainnya dalam proses penyembuhannya. Atas saran Dewi, ia mulai menemui seorang terapis. Awalnya ia ragu, merasa bisa mengatasi semuanya sendiri. Tetapi sesi pertamanya membuka matanya. Di ruangan yang aman dan tanpa penghakiman itu, ia akhirnya bisa menyuarakan semua perasaannya yang paling rumit. Ia berbicara tentang rasa malunya karena telah ditipu begitu lama. Ia berbicara tentang amarahnya yang begitu besar pada Aditama. Ia berbicara tentang duka citanya, bukan hanya karena kehilangan pernikahan, tetapi juga karena kehilangan ilusi tentang kehidupannya. Dan yang paling penting, ia berbicara tentang Danu dan Cahya. Ia mengakui betapa besar rasa cintanya pada mereka, sekaligus rasa bingungnya tentang bagaimana harus bersikap. Cinta yang Anda rasakan untuk mereka itu nyata, Bu Saraswati, kata terapisnya dengan lembut. Fakta bahwa mereka tidak lahir dari rahim Anda tidak menghapus 17 tahun kenangan, perhatian, dan kasih sayang yang telah Anda berikan. Cinta itu milik Anda, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Kata-kata itu memberinya perspektif baru. Ia mulai bisa memisahkan antara kebohongan Aditama dan perasaannya sendiri. Ia mulai menerima bahwa ia bisa membenci penipuan itu tanpa harus berhenti mencintai anak-anak yang menjadi korban tak bersalah dalam penipuan tersebut. Bulan-bulan berlalu. Saraswati menemukan ritme baru dalam hidupnya. Pagi hari dihabiskan dengan lari pagi di taman dekat apartemennya. Siang hari ia tenggelam dalam pekerjaannya. Sore hari ia habiskan di balkonnya, merawat tanamannya. Ia mulai belajar menikmati kesendirian, menemukan kembali siapa dirinya tanpa label, istri Aditama. Ia adalah Saraswati, seorang arsitek, seorang teman, seorang wanita yang sedang menyembuhkan lukanya. Suatu sore, telepon dari Ratna datang. Sidang pertama akan dimulai 2 minggu lagi, kata Ratna. Apakah kamu siap? Saraswati menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Ia melihat seorang wanita yang berbeda dari wanita yang melarikan diri dari rumahnya beberapa bulan lalu. Wanita di cermin itu tampak lebih kurus,
tetapi matanya tidak lagi kosong. Ada sorot kekuatan dan keteguhan di sana. Puing-puing dirinya telah ia kumpulkan satu persatu, dan ia telah membangun sesuatu yang baru dan lebih kuat di atasnya. "Saya siap," jawab Saraswati. Suaranya mantap dan tidak bergetar. "Saya sangat siap." Hari itu tiba. Udara di luar gedung pengadilan negeri terasa panas dan menyesakan. Kontras dengan hawa dingin dari pendingin ruangan di dalam koridornya yang panjang dan bergema. Saraswati berjalan dengan langkah mantap, diapit oleh Ratna di satu sisi dan Dewi di sisi lainnya. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam. Pakaian yang ia pilih dengan sengaja untuk memproyeksikan citra yang tenang dan profesional, bukan citra korban yang rapuh. Saat memasuki ruang sidang, ia bisa merasakan puluhan pasang mata tertuju padanya. Ruangan itu tidak terlalu besar, dengan panel-panel kayu gelap di dinding dan kursi-kursi penonton yang sebagian sudah terisi. Di seberang ruangan, di meja tim kuasa hukum lawan, ia melihat Aditama. Suaminya itu tampak lebih kurus, dengan lingkaran hitam di bawah matanya, tetapi ia mengenakan setelan jas termahalnya, mencoba keras untuk mempertahankan citra pria sukses yang teraniaya. Mata mereka bertemu sesaat. Saraswati melihat kilat kebencian di mata Aditama, sementara ia hanya membalasnya dengan tatapan dingin dan datar. Sidang dimulai. Hakim, seorang pria parubaya dengan wajah tegas, memasuki ruangan dan semua orang berdiri. Setelah formalitas selesai, badai itu pun dimulai. Pengacara Aditama, seorang pria licin yang banyak bicara, mendapatkan kesempatan pertama untuk memberikan pernyataan pembuka. Ia berjalan di depan hakim, berbicara dengan nada penuh simpati yang dibuat-buat. Ia melukiskan gambaran Aditama sebagai seorang suami dan ayah yang berdedikasi, yang terpaksa mengambil jalan yang tidak biasa, demi membahagiakan istrinya yang sangat ia cintai. Ia menggambarkan Saraswati sebagai wanita karir yang ambisius, yang setelah mencapai puncak kesuksesan, menjadi dingin dan egois, lalu dengan kejam meninggalkan keluarganya karena sebuah kesalahpahaman kecil dari masa lalu. "Yang mulia," katanya dengan dramatis, "ini adalah kisah tragis tentang seorang istri yang lebih memilih kekayaan daripada keluarganya. Kami di sini untuk membela kehormatan seorang pria yang hidupnya telah dihancurkan." Saraswati merasakan amarah mendidih di dalam dirinya, tetapi ia menahannya, tetap memasang wajah tenang seperti yang dinasihatkan Ratna. Kemudian, giliran Ratna. Ia bangkit dan berjalan ke depan dengan keanggunan yang mengintimidasi. Ia tidak menggunakan nada dramatis. Suaranya jelas, lugas, dan menusuk. "Yang mulia," mulai Ratna, "apa yang akan kami buktikan hari ini bukanlah sebuah kisah tragis, melainkan sebuah kasus penipuan yang diperhitungkan dengan sangat matang. Ini bukan tentang kesalahpahaman. Ini tentang kebohongan sistematis yang berlangsung selama 17 tahun, yang dirancang oleh terdakwa, Tuan Aditama, dengan satu tujuan utama, untuk mengeksploitasi klien saya secara finansial dan emosional. Kami akan menyajikan bukti-bukti yang tak terbantahkan, yang akan menunjukkan bagaimana Tuan Aditama tidak hanya menipu klien saya tentang asal-usul anak-anak mereka, tetapi juga memanipulasi catatan medis, menciptakan perusahaan fiktif, dan secara aktif menggelapkan dana milik klien saya untuk membiayai penipuan ini. Ini bukan kasus perceraian, Yang mulia. Ini adalah kasus kejahatan." Pernyataan pembuka Ratna yang tajam membuat suasana ruangan menjadi tegang. Sidang dilanjutkan dengan pemanggilan saksi. Ratna memulai serangannya dengan memanggil seorang akuntan forensik. Saksi ahli itu, dengan bantuan proyektor, menampilkan diagram alur dana yang rumit. Ia menunjukkan dengan jelas bagaimana jutaan rupiah mengalir setiap bulan dari rekening bisnis dan pribadi Saraswati ke rekening perusahaan cangkang bernama Mandala Medica Sentosa. Lalu, ia menunjukkan bagaimana dana dari perusahaan itu dipecah dan ditransfer ke sebuah klinik fertilitas dan ke rekening pribadi Mayasari dan Evi Lestari. Penjelasan yang dingin dan penuh data itu adalah fondasi pertama yang meruntuhkan narasi suami berdedikasi yang coba dibangun oleh pihak Aditama. Saksi berikutnya adalah penyelidik swasta yang disewa oleh tim Ratna. Ia memberikan kesaksian tentang bagaimana ia melacak keberadaan Maya dan Evi. Ia juga menyajikan bukti bahwa Dr. Hendrawan telah dicabut izin praktiknya,
dan bahwa tidak pernah ada catatan medis resmi yang menyatakan Saraswati tidak bisa memiliki anak. Setiap kesaksian adalah paku berikutnya yang ditancapkan pada peti mati kebohongan Aditama. Puncak dari babak pertama persidangan adalah saat Ratna memanggil Aditama ke kursi saksi. Di bawah bimbingan pengacaranya, Aditama kembali memainkan perannya sebagai korban. Ia berbicara dengan suara bergetar tentang cintanya pada Saraswati dan impiannya untuk membangun keluarga. Lalu, giliran Ratna melakukan pemeriksaan silang. Ia mendekati kursi saksi, matanya menatap tajam ke arah Aditama. "Tuan Aditama," mulai Ratna, "Anda mengatakan melakukan semua ini demi kebahagiaan istri Anda. Apakah membuat istri Anda percaya bahwa ia mengalami keguguran adalah bagian dari cara Anda membahagiakannya?" Pengacara Aditama melompat. "Keberatan, Yang Mulia. Pertanyaan ini menyudutkan." "Diterima," kata hakim. "Ganti pertanyaan Anda." Ratna tidak gentar. "Baik. Tuan Aditama, bisakah Anda jelaskan kepada pengadilan, mengapa pembayaran ke Mandala Medika Sentosa selalu berhenti tepat setelah seorang bayi diserahkan kepada istri saya?" Aditama tampak gelagapan. Itu hanya kebetulan." "Kebetulan yang terjadi 2 kali," serang Ratna. "Kebetulan yang melibatkan 2 wanita berbeda yang keduanya mengaku sebagai ibu pengganti." Aditama mulai berkeringat. Ratna terus memberondongnya dengan pertanyaan tentang aliran dana, tentang Dr. Hendrawan, tentang cerita sepupu yatim piatu yang tidak pernah ada. Aditama semakin terpojok. Jawabannya menjadi tidak konsisten dan penuh keraguan. Akhirnya, Ratna melepaskan serangan pamungkasnya. Ia berjalan kembali ke mejanya dan mengambil sebuah pemutar audio kecil. "Yang Mulia, saya ingin memutar sebuah rekaman suara yang direkam secara tidak sengaja oleh klien saya di rumahnya sendiri." Pengacara Aditama kembali keberatan, tapi hakim mengizinkannya. Ratna menekan tombol putar. Suara Aditama yang dingin dan penuh perhitungan memenuhi ruang sidang yang hening. "Dengar. Kalian tidak perlu tahu kalau dia bukan ibu kandung kalian sampai kalian lulus kuliah nanti. Yang penting, dia akan tetap membiayai kita semua." Suara itu berhenti. Semua mata tertuju pada Aditama, yang wajahnya kini pucat pasi seperti mayat. "Tuan Aditama," kata Ratna. Suaranya terdengar di seluruh ruangan. "Apakah itu suara Anda? Apakah itu yang Anda sebut sebagai tindakan cinta? Atau itu adalah suara seorang pria yang melihat istri dan anak-anaknya sebagai sumber penghasilan?" Aditama tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke depan. Topengnya telah hancur total, memperlihatkan wajah seorang penipu yang tercela. Giliran terakhir adalah Saraswati. Dengan langkah yang terasa berat, ia berjalan ke kursi saksi. Ia tidak menatap Aditama. Ia menatap lurus ke arah hakim. Dengan suara yang tenang, ia menceritakan semuanya. Ia menceritakan tentang kebahagiaan palsunya, tentang momen saat ia mendengar kebenaran, tentang rasa sakit karena pengkhianatan. Ia tidak menangis. Ia hanya menyampaikan fakta dengan kejujuran yang melucuti. "Yang Mulia," katanya di akhir kesaksiannya, "saya mencintai kedua anak saya dengan segenap hati saya. Cinta itu nyata. Tetapi fondasi keluarga kami dibangun di atas kebohongan. Saya tidak meminta balas dendam. Saya hanya meminta kebenaran saya dikembalikan. Saya hanya meminta keadilan." Setelah kesaksiannya selesai, ruang sidang terasa hening. Bahkan pengacara Aditama pun tampak kehabisan kata-kata untuk melakukan pemeriksaan silang. Kedua belah pihak memberikan pernyataan penutup mereka. Pengacara Aditama mencoba sekuat tenaga untuk menyelamatkan situasi, tetapi usahanya sia-sia. Sementara itu, Ratna hanya merangkum kembali bukti-bukti yang telah mereka sajikan, menyimpulkannya dengan kalimat yang menusuk. "Fakta tidak bisa dibantah. Dan faktanya adalah, telah terjadi penipuan yang keji. Kami memohon agar pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya." Hakim mengetukkan palunya. Sidang ditunda. Majelis hakim akan bermusyawarah, dan putusan akan dibacakan 2 minggu dari sekarang. Sidang hari itu berakhir. Saraswati merasa seluruh energinya terkuras habis. Dewi memeluknya erat.
Saat ia berjalan keluar dari ruang sidang, ia bisa merasakan kemenangan di udara. Badai itu telah ia lewati. Kini, ia hanya tinggal menunggu datangnya pelangi. 2 minggu terasa seperti seumur hidup. Hari-hari antara akhir persidangan dan jadwal pembacaan putusan adalah masa penantian yang aneh. Sebuah ruang hampa di antara perang yang telah usai dan perdamaian yang belum dideklarasikan. Saraswati mengisi hari-harinya dengan rutinitas yang ia ciptakan untuk menjaga kewarasannya. Pagi hari ia habiskan di lokasi proyek perpustakaan komunitas, menenggelamkan diri dalam detail teknis, diskusi dengan mandor, dan aroma semen basah serta kayu yang baru dipotong. Membangun sesuatu yang nyata, sesuatu yang positif untuk masa depan orang lain, menjadi penawar bagi kehancuran masa lalunya. Sore hari, ia kembali ke apartemennya yang tenang. Ia akan duduk di balkon, merawat tanamannya, dan membiarkan pikirannya berkelana. Ia tidak lagi merasakan amarah yang membara pada Aditama. Yang tersisa hanyalah rasa lelah yang mendalam dan sedikit kesedihan atas hilangnya tahun-tahun yang ia kira penuh makna. Ia tidak memikirkan tentang menang atau kalah. Ia hanya menginginkan sebuah penutupan, sebuah titik akhir yang jelas agar ia bisa benar-benar mulai melangkah maju. Dewi selalu ada untuknya, seringkali datang tanpa diundang, membawa makan malam atau sekadar duduk menemaninya dalam diam. Apapun hasilnya nanti, Saras, kata Dewi suatu sore, kamu sudah menang. Kamu sudah memenangkan kembali dirimu sendiri. Saraswati tahu sahabatnya benar, tetapi ia tetap membutuhkan pengesahan dari hukum, sebuah stempel resmi yang menyatakan bahwa penderitaannya diakui dan kebenarannya menang. Akhirnya, hari pembacaan putusan itu tiba. Saraswati kembali mengenakan pakaian yang sama seperti di hari pertama sidang, pakaian perangnya yang sederhana. Ia melangkah memasuki gedung pengadilan dengan perasaan yang jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Kali ini, ia tidak merasa seperti seorang korban yang menyeret bebannya, melainkan seperti seorang penyintas yang datang untuk mendengar babak terakhir dari kisahnya. Ruang sidang terasa lebih tegang dari sebelumnya. Aditama sudah duduk di kursinya, tampak kuyu dan gelisah. Ia tidak lagi berusaha menampilkan citra superior. Ia hanya tampak seperti seorang pria yang menunggu eksekusinya. Saat hakim memasuki ruangan, keheningan total menyelimuti. Jantung Saraswati berdebar, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Hakim duduk, menyesuaikan kacamatanya, dan membuka sebuah map tebal di hadapannya. Ia berdehem sebelum mulai berbicara. Suaranya yang berat dan datar menggema di seluruh ruangan. Setelah menimbang dengan saksama semua bukti yang telah diajukan, kesaksian dari para saksi, serta argumen dari kedua belah pihak, mulai hakim, majelis hakim telah sampai pada sebuah putusan. Ia berhenti sejenak, membalik halaman. Saraswati menahan napas. Pertama, mengenai gugatan perceraian, lanjut hakim. Pengadilan menemukan bahwa telah terjadi penipuan yang disengaja dan sistematis dalam pernikahan antara penggugat, saudari Saraswati, dan tergugat, saudara Aditama. Kebohongan mengenai asal-usul kedua anak telah merusak fondasi kepercayaan yang menjadi dasar sebuah ikatan pernikahan. Oleh karena itu, pengadilan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat. Pernikahan antara Saraswati dan Aditama dinyatakan putus karena perceraian, dengan kesalahan sepenuhnya dibebankan kepada pihak tergugat. Saraswati merasakan gelombang kelegaan pertama menyapunya. Ia melirik Ratna, yang memberinya anggukan kecil penuh kemenangan. Hakim melanjutkan. Kedua, mengenai pembagian harta bersama. Berdasarkan bukti-bukti keuangan yang menunjukkan bahwa sumber utama aset keluarga berasal dari penghasilan dan investasi penggugat, serta mempertimbangkan kerugian finansial dan moral yang diderita penggugat akibat penipuan yang dilakukan tergugat, pengadilan memutuskan bahwa 75% dari total aset bersama jatuh ke tangan penggugat, saudari Saraswati. Ini termasuk kepemilikan penuh atas rumah kediaman bersama dan seluruh saham penggugat di firma arsitekturnya. Sisa 25% diberikan kepada tergugat. Di seberang ruangan, Aditama tersentak seolah baru saja ditinju. Kepalanya tertunduk. Ia telah kehilangan segalanya. Rumah yang ia tinggali, gaya hidup mewah yang ia nikmati, semuanya lenyap dalam sekejap. Ini adalah keadilan finansial yang Saraswati perjuangkan.
Akhirnya, hakim sampai pada bagian yang paling sulit, bagian yang paling membuat Saraswati cemas. Ketiga, mengenai hak asuh anak, Danu dan Cahya. Ini adalah keputusan yang paling berat bagi majelis hakim. Pengadilan mengakui cinta dan dedikasi yang telah diberikan oleh penggugat dalam membesarkan kedua anak selama ini. Namun, pengadilan juga menemukan bahwa tergugat, sebagai ayah, telah melakukan kebohongan yang luar biasa yang berpotensi menimbulkan trauma psikologis mendalam pada anak-anak. Di sisi lain, penggugat juga telah terpisah dari anak-anak selama beberapa bulan terakhir. Hakim menatap lurus ke depan. Demi kepentingan terbaik bagi anak-anak, pengadilan memutuskan bahwa hak asuh atas Danu dan Cahya untuk sementara waktu tidak diberikan kepada kedua orang tua. Hak asuh akan berada di bawah pengawasan Dinas Sosial dan Perlindungan Anak. Anak-anak akan ditempatkan di bawah perwalian sementara yang ditunjuk oleh negara dan akan menjalani serangkaian konseling untuk membantu mereka memproses situasi ini. Baik penggugat maupun tergugat akan diberikan hak kunjungan yang diatur dan diawasi oleh Dinas Sosial. Keputusan hak asuh permanen akan ditinjau kembali setelah 6 bulan, berdasarkan evaluasi dari psikolog anak dan pekerja sosial. Palu hakim diketuk 3 kali. Putusan itu bersifat final. Sidang selesai. Saraswati duduk membeku. Ia menang. Secara hukum, ia menang telak. Tetapi kemenangan itu terasa pahit. Ia tidak bisa langsung membawa anak-anaknya pulang. Ia harus melalui birokrasi, melalui kunjungan yang diawasi. Rasa lega karena memenangkan kasus bercampur dengan rasa sakit, karena perpisahannya dengan anak-anak ini bersifat resmi dan diatur oleh negara. Ratna menepuk pundaknya dengan lembut. Ini hasil terbaik yang bisa kita harapkan, Saras. Ini adalah prosedur standar untuk melindungi anak-anak. Ini memberimu waktu untuk membangun kembali hubungan dengan mereka di jalur yang benar, tanpa intervensi dari Aditama. Di seberang ruangan, Aditama bangkit dengan lunglai, wajahnya kosong. Ia berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menatap siapapun. Seorang pria yang telah kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Setelah keramaian di ruang sidang mereda, Saraswati, Dewi, dan Ratna berjalan keluar. Tidak ada perayaan. Tidak ada sorak-sorai kemenangan. Yang ada hanyalah keheningan. Keheningan setelah badai reda, menyisakan pemandangan kehancuran yang harus dibereskan. Saraswati tidak langsung pulang ke apartemennya. Ia meminta Dewi untuk mengantarnya ke lokasi proyek perpustakaan. Di sana, di antara rangka-rangka baja dan tumpukan batu bata, ia berdiri menatap para pekerja yang sibuk membangun sesuatu yang baru dari nol. Ia menghirup dalam-dalam aroma debu konstruksi. Ia telah meruntuhkan kehidupan lamanya sampai ke fondasi. Kini, saatnya untuk membangun lagi. Prosesnya akan lambat, rumit, dan menyakitkan, terutama bagian yang menyangkut anak-anaknya. Sore itu, seorang pekerja sosial meneleponnya, menjelaskan prosedur kunjungan dengan nada yang profesional namun ramah. Kunjungan pertama dijadwalkan akhir pekan itu, di sebuah ruang bermain di kantor dinas sosial. Malam itu, di apartemennya yang sunyi, Saraswati tidak bisa tidur. Kemenangan hukumnya terasa seperti sebuah antiklimaks. Ia telah membuktikan kebenarannya kepada dunia, tetapi hatinya masih terasa kosong. Ia menatap keluar jendela, ke arah kerlip lampu kota. Perangnya melawan Aditama telah berakhir. Tetapi perjalanannya yang sesungguhnya, perjalanan untuk menyembuhkan hatinya dan menyatukan kembali keluarganya yang retak dalam bentuk yang baru dan jujur, baru saja akan dimulai. 6 bulan berlalu. Musim berganti, dan begitu pula kehidupan Saraswati. Setelah putusan pengadilan, ia membuat keputusan besar. Ia pindah kembali ke rumah lamanya. Awalnya terasa aneh. Setiap sudut mengingatkannya pada kehidupan yang telah hilang. Tetapi perlahan, ia mulai mengubahnya. Ia mengecat ulang dindingnya, mengganti perabotan, dan menata ulang tamannya. Ia tidak mencoba menghapus masa lalu, melainkan melapisi kenangan buruk dengan kenangan baru yang ia ciptakan sendiri. Rumah itu bukan lagi simbol kebohongan Aditama. Rumah itu adalah istananya, tempat ia berdaulat atas hidupnya sendiri. Proyek perpustakaan komunitas telah rampung.
Bangunan modern yang cerah dan penuh warna itu kini ramai dikunjungi anak-anak setiap sore. Saraswati sering datang ke sana, bukan sebagai arsiteknya, tetapi sebagai relawan. Melihat senyum anak-anak yang asyik membaca di ruang yang ia rancang memberinya kebahagiaan yang tulus, mengisi sebagian kekosongan di hatinya. Hubungannya dengan Danu dan Cahya juga berevolusi secara perlahan. Kunjungan pertama mereka di kantor dinas sosial terasa sangat canggung. Ada seorang pengawas yang duduk di sudut ruangan, mencatat interaksi mereka. Mereka bertiga berbicara dengan kaku, takut mengatakan hal yang salah. Tetapi Saraswati sabar. Ia tidak memaksa. Ia hanya hadir di sana, menunjukkan pada mereka bahwa ia tidak akan pergi lagi. Setelah beberapa sesi yang diawasi, mereka diizinkan melakukan kunjungan tanpa pengawas. Saraswati akan menjemput mereka dari rumah wali sementara mereka, pasangan parubaya yang baik hati, dan mengajak mereka makan es krim atau berjalan-jalan di taman. Percakapan mereka mulai mengalir lebih alami. Mereka berbicara tentang sekolah, teman, dan hal-hal ringan lainnya. Mereka tidak pernah membicarakan ayah mereka atau kasus pengadilan. Ada sebuah tembok tak kasat mata di sekitar topik itu. Danu dan Cahya juga menjalani terapi. Mereka belajar untuk memahami kompleksitas situasi mereka. Mereka diberitahu kebenaran tentang asal-usul mereka dengan cara yang sesuai dengan usia mereka. Mereka marah, bingung, dan sedih. Mereka juga merindukan ibu yang telah membesarkan mereka. Titik baliknya terjadi 3 bulan setelah putusan, saat mereka diizinkan untuk menginap di rumah Saraswati untuk pertama kalinya. Malam itu, setelah makan malam, mereka bertiga duduk di ruang keluarga yang baru ditata ulang. Cahya, yang selama ini paling pendiam, tiba-tiba bertanya dengan suara lirih, "Apakah Bunda pergi karena kami bukan anak kandung Bunda?" Pertanyaan itu menusuk jantung Saraswati. Inilah saatnya. Tidak ada lagi pengawas. Tidak ada lagi pengacara. Hanya mereka bertiga dan kebenaran. Saraswati bergeser lebih dekat, menatap kedua anaknya dengan tatapan penuh kasih. "Bunda tidak pernah pergi karena kalian," katanya lembut. "Bunda pergi karena ayah kalian telah membangun keluarga kita di atas kebohongan yang sangat besar. Dan Bunda tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan itu. Itu menyakiti Bunda, dan pada akhirnya itu juga akan menyakiti kalian." Ia meraih tangan mereka. "Dengar, mungkin ibu tidak melahirkan kalian dari perut ibu. Ada wanita baik lain yang melakukan itu. Tapi sejak pertama kali ibu menggendong kalian, sejak pertama kali ibu melihat mata kalian, ibu memilih untuk menjadi ibu kalian. Ibu memilih untuk mencintai kalian setiap hari. Dan pilihan itu nyata." Air mata mulai menggenang di matanya. Rasa sayang ibu saat menyuapi kalian, pelukan ibu saat kalian takut, nasi goreng yang ibu buat setiap pagi, semuanya nyata. Tidak ada satupun dari perasaan ibu untuk kalian yang bohong. Cinta ibu untuk kalian adalah hal paling nyata dalam hidup ibu. Danu, yang selama ini menunduk, mengangkat wajahnya. Matanya merah. "Maafkan aku, Bun. Aku tahu rahasia itu sebelum Bunda pergi. Aku seharusnya memberitahumu." Saraswati menggeleng, mengusap pipi putranya. "Kamu tidak salah apa-apa, sayang. Kamu juga korban. Ayahmu menempatkanmu dalam posisi yang mustahil. Jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri." Ia menatap kedua anaknya bergantian. "Ibu tahu kalian bingung. Tidak apa-apa jika kalian marah atau sedih. Tapi ibu mau kalian tahu, apapun yang terjadi, dimanapun kalian berada, ibu akan selalu menjadi ibu kalian. Bukan karena darah, tapi karena hati. Hati ibu yang memilih kalian." Malam itu, tembok di antara mereka akhirnya runtuh. Mereka menangis bersama, berpelukan erat di atas sofa. Mereka melepaskan semua rasa sakit, kebingungan, dan kerinduan yang terpendam selama berbulan-bulan. 6 bulan setelah putusan, berdasarkan rekomendasi penuh dari psikolog dan pekerja sosial, hak asuh penuh atas Danu dan Cahya akhirnya diberikan kepada Saraswati. Aditama, yang kini hidup sederhana di luar kota dan dikabarkan terlilit utang, hanya diberikan hak kunjungan terbatas sebulan sekali.
Cerita ini tidak berakhir dengan kembalinya sebuah keluarga yang sempurna. Ilusi itu telah lama hancur. Sebaliknya, cerita ini berakhir dengan dimulainya sesuatu yang baru dan jauh lebih berharga, sebuah keluarga yang nyata. Suatu minggu pagi yang cerah, Saraswati, Danu, dan Cahya berada di taman belakang rumah mereka. Mereka tidak lagi tinggal di dalam sangkar emas yang penuh kepalsuan. Mereka sedang bersama-sama menanam bibit mawar baru di sepetak tanah yang kosong. Tangan mereka kotor oleh tanah. Wajah mereka berkeringat di bawah sinar matahari. Dan tawa mereka terdengar renyah dan bebas. Saraswati melihat Danu dan Cahya yang saling melempar tanah sambil bercanda. Ia tersenyum. Ia telah kehilangan seorang suami. Tetapi ia menemukan dirinya sendiri. Ia telah kehilangan sebuah kehidupan yang ia kira sempurna. Tetapi ia mendapatkan kesempatan untuk membangun kehidupan yang jujur. Ia mungkin bukan ibu yang melahirkan mereka, tetapi di sana, di bawah langit biru yang cerah, ia tahu dengan segenap jiwanya bahwa ia adalah ibu mereka. Ibu dari hati. Dan itu sudah lebih dari cukup. 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 Lebih dari